Ketika melihat Jian Wushuang bukan masalah besar, penguasa aula reinkarnasi dan yang lainnya semuanya lega. Jebakan, itu benar-benar jebakan. Raja yang luar biasa dari kerajaan emas, yang belum pernah menembak sebelumnya dalam perang itu, sekarang bersembunyi di bayang-bayang dan menyerang tuan istana Wushuang dengan terkejut. Metode ini benar-benar memalukan. Di dalam benteng perang, ada suara. Banyak penguasa istana di komunitas King Huo segera berkumpul dan mulai berdiskusi. Kemampuan pemulihan diri Jian Wushuang sangat tinggi, dengan bantuan raja-raja, meskipun hanya butuh sesaat, tetapi penampilannya telah meningkat banyak, dan lengan kanannya yang pecah juga telah langsung diperbaiki. Tuan Yungong, di dunia King Huo saya, tidak ada yang bisa membandingkan dengan Anda tentang pencapaian pembentukan matriks. Pernahkah Anda melihat pusaran hitam dan putih? Pada akhirnya apa itu? Nyala? Tanya Senseng. Banyak tuan istana segera memandangi tuan istana. Yun Gongzu adalah makhluk tertua di dunia King Huo, dan dia telah dengan susah payah mempelajari metode formasi. Pencapaian metode formasi memang yang tertinggi. Setidaknya tidak ada yang dapat membandingkan dengan Hos Yumong ini. Mendengar pertanyaan dari penguasa kuil reinkarnasi, penguasa istana awan sedikit mengernyit dan mengerang sebentar sebelum dia berkata, pusaran hitam dan putih terdiri dari dua kekuatan ekstrim, dan dua kekuatan aneh ini saling melengkapi dan membentuk keadaan siklus, yang terus-menerus melahap dan mencekik kekosongan di sekitarnya. Adegan seperti itu memang formasi matriks. Ini sangat mirip dengan susunan reinkarnasi abadi yang pernah dilihat lelaki tua itu dalam sebuah buku kuno. Reinkarnasi abadi, para penguasa istana di sekitar semuanya dipindahkan. Ya, pusaran hitam dan putih memang arai reinkarnasi abadi. Jian Wushuang juga membuka mulutnya. Pusaran hitam dan putih telah lama dikenal oleh King of Kings. Jika itu benar-benar susunan reinkarnasi yang tak henti-hentinya, maka masalahku di dunia hijau akan menjadi hebat. Suara Yun Gong rendah. Buku kuno yang saya lihat diperoleh secara kebetulan oleh orang kuat di istana King Huo di medan perang raksasa ini. Banyak arai khusus dan kuat direkam di dalamnya, tetapi sebagian besar tidak lengkap. Pengantar arai reinkarnasi abadi juga tidak lengkap, tetapi satu hal adalah arai ini sangat menakutkan, sangat menakutkan. Jangan melihat pusaran hitam dan putih sekarang, sepertinya sangat biasa. Saya merasa bahwa seorang Taois dapat dengan mudah memusnahkannya, tetapi cukup berikan pusaran hitam dan putih ini waktu yang cukup, tidak terlalu banyak, hanya 1 jam, dalam 1 jam, hitam dan putih ini volume vortex akan sangat besar, dan seluruh arai akan sepenuhnya stabil. 1 jam, banyak tuan istana yang hadir tampak tergerak. Sudah 1 jam sejak wanita Leng Yan Jin Guo menunjukkan pusaran hitam dan putih. Bukankah itu berarti bahwa sekarang arai reinkarnasi abadi telah stabil? Jiang Wushuang, tuan istana awan mengatakan tidak ada yang salah, bahwa arai reinkarnasi abadi, hanya berjalan selama 1 jam, itu akan stabil. Alasan mengapa aku membuatmu segera menembak, adalah bahwa aku ingin mengambil arai besar itu tidak stabil, hancurkan, tapi sekarang, suara raja terdengar di hati Jian Wushuang. Alis Jian Wushuang sedikit mengernyit, dan dia memandang ke dewa istana awan, tuan istana surga, apa kemampuan susunan reinkarnasi abadi, dapatkah dicapai bahwa terus berkembang seperti ini? Ya, itu ekspansi. Kepala istana awan mengangguk langsung. Meskipun ruang lingkup ekspansi vortex hitam dan putih tidak besar sekarang, itu tidak bisa membuatku kehilangan di dunia hijau. Tetapi seiring waktu, berbagai ruang lingkup ini akan tumbuh. Semakin besar, pencekikan dan menelan kekuatan, semakin kuat akan. Selama tidak ada yang menghentikannya, itu dapat berkembang tanpa henti. Tidak akan lama, untuk sebagian besar tahun, pusaran hitam dan putih ini akan meluas ke tingkat yang luar biasa. Pada saat itu, kekuatan pencekikan pusaran hitam dan putih bahkan dapat menghancurkan benteng perang di mana kita berada, dan bahkan menghancurkannya secara langsung. Ini benar-benar melahap, dan perlawanan dunia King Huo tidak sebagus benteng perang ini, dan itu pasti akan berakhir pada akhir yang sama. Apa, tuan rumah yang hadir di istana ketakutan? Hanya dalam beberapa tahun, bisakah pusaran hitam dan putih menghancurkan benteng perang? Perlu dicatat bahwa benteng perang tempat mereka berada, termasuk dunia King Huo, tidak dapat dipindahkan, dan pusaran hitam dan putih ada di depan benteng perang. Begitu mereka meluas, mereka adalah yang pertama menderita. Bukankah ini berarti bahwa, selama pusaran hitam dan putih telah berevolusi selama beberapa tahun,
bahkan jika Jin Guo tidak perlu menggunakan seorang prajurit dan seorang prajurit, dia dapat sepenuhnya menghapus dunia api hijau. Lord of the Nether Hall terkejut. Itu benar, Direktur Utama Yumong berfokus pada. Segera, banyak penghuni istana yang hadir semuanya jelek. Mereka berpikir bahwa perang sebelumnya dengan Jin Guo telah dimenangkan oleh mereka sendiri, dan sisi dunia hijau itu bisa sepenuhnya terjerat dengan Jin Guo, bahkan dengan kunci pas. Dalam pertempuran ini, mereka akan memiliki peluang sukses. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Jin Guo akan membawa pembunuh besar. Sejumlah besar reinkarnasi abadi, tetapi dengan kemampuan mengerikan untuk menghancurkan seluruh dunia api hijau. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Tidak, kamu tidak harus memberikan pusaran hitam dan putih kesempatan untuk terus berkembang dan berevolusi. Kamu harus mengambil keuntungan darinya sebelum ia menelan dunia api hijauku, dan menghancurkannya. Teriak Dewa Reinkarnasi berteriak, ya, itu harus dihancurkan. Jika pusaran hitam dan putih ini tidak dihancurkan, itu akan menjadi mimpi buruk bagiku. Banyak penguasa istana juga menunjukkan warna yang menentukan. Bagaimanapun, pusaran hitam dan putih tidak dapat dibiarkan terus berkembang. Tuan Yumong, karena kamu tahu sesuatu tentang susunan reinkarnasi abadi, apakah kamu tahu cara memecahkan susunan besar ini? Pemilik Yumong menggelengkan kepalanya sedikit. Orang tua itu mengatakan sebelumnya bahwa buku-buku kuno hanya tidak lengkap. Meskipun saya tahu beberapa aspek dari lingkaran reinkarnasi, saya tidak tahu bagaimana memecahkannya. Aku tidak tahu. Tuan rumah yang hadir di istana semuanya membosankan. Raja Wang, apakah kamu tahu bagaimana cara memecahkannya? Jian Wushuang juga bertanya. Saya telah mengikuti Raja Luo Zhen begitu lama di dunia yang kacau pada zaman kuno. Meskipun saya memiliki visi yang baik dan bisa bermain melawan hukum, saya belum belajar banyak. Ini adalah susunan reinkarnasi abadi. Saya telah melihatnya di awal, dan bahwa vortex hitam dan putih dalam array telah meluas ke level yang sangat tinggi, setidaknya selama ribuan tahun, dan orang yang memecahkan array besar pada awalnya adalah orang yang kuat. Dia menembaknya langsung, mengandalkan kekuatan kasar untuk membuat sebesar itu. Pasukan itu ditekan, kata Raja Wang. Penindasan langsung dengan kekuatan kasar. Jian Wushuang tertegun. Jian Wushuang, kamu tidak perlu memikirkan metode ini. Pada awalnya, kamu mencoba untuk menekan array reinkarnasi abadi, tetapi ada tingkat dengan pendiri bintang-bintang, dan di dunia hijau kamu, jika kamu ingin mencari tahu tidak mungkin untuk menekan array besar ini dengan kekerasan. Lalu bagaimana? Pedang tidak berubah warna, dan berteriak, bisakah kamu menonton pusaran? Hitam dan putih terus berkembang dan berevolusi, dan akhirnya membunuh dunia api hijau saya sepenuhnya dan melahapnya. Tuan rumah istana yang hadir sangat jelek. Kalau tidak, mari kita bertarung bersama. Semua bangsawan istana kita bergegas keluar dan mencoba menemukan cara untuk membunuh wanita yang menunjukkan susunan besar. Saran Tang Huang, tidak ada gunanya. Kepala Yumong menggelengkan kepalanya, begitu susunan reinkarnasi abadi terbentuk, bahkan jika orang-orang yang melemparkannya akan dibunuh, susunan itu akan terus berkembang dan tidak pernah berhenti. Apakah benar-benar tidak mungkin? Ini adalah pencapaian dangkal saya yang terlalu dangkal. Jika ada seorang master yang lebih tinggi dari pencapaian saya dalam formasi, mungkin masih ada kesempatan, kata penguasa istana. Metode formasi lebih baik daripada kamu. Master reinkarnasi tersenyum pahit. Kamu adalah master formasi pertama di King Huo. Kamu tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Siapa lagi yang bisa aku temukan di King Huo? Tanda tanya. Para penguasa istana di sekitarnya juga menggelengkan kepala secara diam-diam, dan bahkan sedikit keputusasaan muncul di hati mereka. Metode formasi lebih tinggi daripada Master Yumong, mungkin, aku kenal satu orang. Suara itu terdengar, tetapi itu adalah Kaisar Matahari Terbit. Banyak penguasa istana di aula segera menatap Kaisar Matahari Terbit. Suri, apakah kamu tahu bahwa seseorang lebih baik daripada Tuan Awan? Ada orang di dunia King Huo yang lebih tinggi dariku dalam metode formasi. Yun Gongsu juga cukup bingung. Dia selalu sangat percaya diri dengan prestasinya. Dia sendiri sudah lama menganggap dirinya penguasa formasi pertama di dunia King Huo, yang tidak diragukan lagi. Kalau tidak, formasi besar di sekitar medan perang raksasa ini tidak akan diserahkan kepadanya untuk kontrol. Tapi sekarang, Kaisar Pedang Matahari Terbit mengatakan bahwa seseorang lebih berprestasi daripada dia dalam metode formasi. Aku tahu satu orang,
apakah prestasinya dalam metode formasi adalah tuan dari Istana Yoyun? Aku tidak tahu, tetapi prestasinya dalam metode formasi memang tak terduga. Apakah Anda ingat larangan berat di kuil pikiran 30.000 tahun yang lalu? Wang Xindian, Tuan Yun Gong berkata sebentar, dan dia berkata, tentu saja saya tahu bahwa Su Xindian adalah tempat kesempatan. Tempat itu ditempati oleh Istana King Huo saya 30.000 tahun yang lalu, dan saya mendapat banyak dari itu. Sumber daya, dan pengekangan istana yang berhati-hati itu sungguh dalam. Pada waktu itu, setelah keberadaan kuil hati pikiran, kamu memintaku untuk pergi ke sana dan melanggar larangan itu, tetapi aku telah mempelajarinya selama ratusan tahun, tetapi hanya sedikit mengeksplorasi beberapa cara. Diperkirakan akan memakan waktu ribuan tahun. Hanya ketika saya menyelidiki hal itu saya bisa memastikan untuk melanggar larangan itu. Tapi pada saat itu kamu. Aku tidak tahu di mana mendapatkan metode untuk memecahkan larangan itu. Hanya perlu beberapa saat untuk memecahkan larangan itu. Ya, Kaisar Risingsun mengangguk sambil tersenyum, aku memang belajar cara untuk melanggar larangan ini, tetapi metode ini adalah ketika aku menemukan karakter misterius. Dia mengatakan kepadaku bahwa karakter misterius ini sangat aneh. Tanda seru, aneh. Semua orang di sekitarnya menatap Kaisar Matahari Terbit dengan erat. Ini benar-benar aneh. Dia merasa sangat unik bagiku. Kebetulan aku bisa bertemu dengannya. Pada saat itu, dia sepertinya sedang mempelajari formasi yang tertahan. Aku melihat bahwa dia tidak kalah dalam bermain melawan formasi, jadi dia mengubahnya. Larangan Hesindian dilukiskan kepadanya, memintanya untuk membantu saya memecahkannya. Akibatnya, ia melihat kebenaran larangan itu sekilas, dan segera memberitahu saya metode cracking, kata Risingsun Emperor. Apa? Tuan Yumong terkejut, penjara Zesindian, dia melihatnya sekilas. Bagaimana mungkin? Hati Yun Gong telah memicu gelombang besar. Perlu dicatat bahwa setelah mempelajari larangan Xingxindian selama ratusan tahun, ia nyaris tidak memperhatikan beberapa pintu. Tapi sekarang seseorang baru saja melihat kenyataan terlarang. Di alam King Huoku, apakah benar-benar ada master formasi yang hebat? Guru Yumong bertanya. Aku mengatakan yang sebenarnya, tetapi mungkin juga dia sangat akrab dengan pengekangan itu sehingga dia melihatnya sekilas, tapi aku selalu merasa bahwa pria ini luar biasa. Kaisar Matahari Terbit mengagumi. Apakah itu kebetulan atau tidak, Anda harus menemukannya dan mencobanya. Jika dia bisa melihat melalui larangan Xingxindian sekilas, mungkin itu dapat menemukan cara untuk memecahkan arai reinkarnasi abadi. Suri, di mana sosok misterius yang kamu katakan sekarang? Master reinkarnasi bertanya. Masalahnya adalah saya tidak tahu asal mula orang itu. Saya hanya tahu bahwa nafasnya sangat unik. Ini jelas merupakan kondisi abadi, tetapi saya tidak memiliki kekuatan nyata pada saat itu. Kaisar Matahari Terbit tersenyum pahit. Anda dapat mendengar kata-kata Kaisar Matahari Terbit. Pedang di satu sisi tidak tertandingi, tetapi bentuknya terkejut. Alam abadi, tapi biarkan Kaisar Pedang Matahari Terbit tidak melihat kebenaran, bukan, Kaisar Pedang Matahari Terbit. Jian Wushuang segera menatap Kaisar Pedang Matahari Terbit. Apakah karakter misterius yang kamu panggil Xuan Yi? Xuan Yi, Risingsun Emperor menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu nama aslinya. Lalu dia memberimu perintah untuk menghancurkan jantung istana, apakah kamu berutang sayang pada orang lain, jadi dia memberi tanda, yang berisi 3 pedangmu. Tanya Jian Wushuang. Ya, bagaimana kamu tahu? Matahari Terbit Kaisar memandang dengan terkejut. Setelah mendengar jawaban dari Kaisar Matahari Terbit, kulit Jian Wushuang menjadi aneh. Mampu melihat realitas terlarang dari kuil pikiran sekilas, dan hanya tingkat keabadian, tetapi bahkan Kaisar Matahari Terbit yang sudah tingkat dunia pada waktu itu merasa luar biasa. Yang paling penting, Kaisar Matahari Terbit juga berutang kemanusiaan kepadanya, dan memberi pihak lain tanda dengan 3 pedang. Semua ini telah sepenuhnya menunjukkan identitas sosok misterius itu. Kalian jika aku tidak salah, aku tahu sosok misterius yang disebutkan oleh Kaisar Risingsun, kata Jian Wushuang. Tahukah Anda, mata para penguasa istana di sekeliling semuanya cerah, dan Qisou saling memandang. Tidak hanya tahu, tapi sosok misterius itu adalah tuanku, kata Jian Wushuang dengan bodoh. Tuanmu, tuan-tuan istana ini semua tertegun. Dia adalah tuanmu. Kaisar Matahari Terbit menatap Jian Wushuang cukup terkejut. Memang tuanku,
Dan 3 pedang yang kamu berikan padanya, dia juga mentransfernya kepadaku. Pada saat itu, kekuatanku masih sangat kecil. Dengan ketiga pedang itu, aku menghindari banyak hal. Krisis. Jian Wushuang tersenyum. Ini luar biasa. Kaisar Matahari yang meningkat Yixi, pedang yang tak tertandingi. Kamu dengan cepat mengirim pesan kepada gurumu untuk melihat apakah ada cara dia bisa memecahkan susunan reinkarnasi abadi ini. Oke, aku akan segera menelepon. Jian Wushuang mengangguk. Tuan, pedang prajurit dipanggil. Suanyi merespon dengan cepat. Saudara kedua, mati. Jian Wushuang memulai, suaranya dengan sedikit kesedihan. Aku sudah tahu. Suanyi menghela nafas dengan ringan dan berkata, hidup dan mati itu fatal. Adikmu yang kedua ditakdirkan untuk mengalami malapetaka ini dalam hidup, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan sebagai guru. Jian Wushuang juga menghela nafas. Anda mengirimi saya pesan, bukankah seharusnya Anda hanya memberitahu saya berita itu? Kata Suanyi. Ya, Jian Wushuang berkata, para murid dalam kesulitan dan ingin meminta guru untuk saling membantu. Masalah, katakan padaku, Suanyi masih terlihat santai. Dia menerima 4 murid, dan keempat murid ini telah menjadi Daozun, terutama Jian Wushuang, telah mencapai tingkat pertama dunia Qinghuo, tetapi dari awal sampai akhir dia tidak meminta keempat murid ini untuk meminta apa. Sebaliknya, keempat murid ini meminta bantuan kepadanya dari waktu ke waktu. Itu saja, Jian Wushuangdang menceritakan kisah aslinya. Oh, tim reinkarnasi abadi. Suan mengerutkan kening. Bahkan pertempuran yang merusak dunia ini telah dibuat. Tuan negara Jin Guoguo tidak kecil. Begitu arai besar ini keluar, apa yang Anda masalah ini tidak kecil. Ini benar-benar masalah besar, jadi saya meminta guru untuk maju. Jian Wushuangdao. Bahkan jika kamu maju, tetapi ini adalah reinkarnasi abadi, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya, kata Suanyi. Bisakah itu diselesaikan? Jian Wushuang senang. Arai reinkarnasi abadi tidak lebih dari kombinasi 2 kekuatan ekstrim untuk membentuk siklus permanen, tetapi selama siklus dalam arai itu dapat diputus atau siklus dapat benar-benar terbalik, arai ini dapat dipatahkan. Dengan senyum tipis, hanya ada 6 cara yang saya tahu untuk mematahkan pertempuran. Apa? Jian Wushuang terkejut. Jian Wushuang, ada apa? Para penguasa istana di sebelah Jian Wushuang memperhatikan perubahan tampilan Jian Wushuang dan semua datang. Guruku berkata kepadanya, ada 6 cara untuk memecahkan arai reinkarnasi abadi. Jian Wushuangdao. Para penguasa istana tertegun. Tuan istana awan bahkan menatap berkeliling. Mereka sekarat karena reinkarnasi yang menyedihkan, tetapi mereka memeras otak mereka dan tidak menemukan apa-apa. Tetapi sekarang dari Master Sword, mereka tiba-tiba mengatakan bahwa ada cukup 6 solusi. Apakah Anda bercanda? Memang ada 6 cara untuk memecahkan jajaran reinkarnasi abadi, tetapi dengan kekuatan dunia Qinghuo, hanya ada 1 cara. Suanyi beredar lagi. Yang mana itu? Tanya Jian Wushuang dengan cepat. Tidak peduli berapa banyak cara untuk memecahkannya, selama ada metode yang dapat diterapkan, itu sudah cukup. Tuer, pertama-tama gambarkan garis besar susunan reinkarnasi abadi seperti yang saya katakan, kata Suanyi. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Segera Suanyi menggambarkannya melalui pesan, tetapi Jian Wushuang langsung dikuil dengan kekuatan spiritual, membuat sketsa garis besar lingkaran abadi. Arai besar ini terlihat sangat sederhana, hanya pusaran hitam dan putih, tetapi pada kenyataannya, seluruh arai besar sangat membosankan dan rumit, yang bisa disebut mendalam. Setidaknya, Yun Tianzun bahkan tidak bisa melihat struktur tim besar dalam waktu singkat. Setelah memiliki garis besar, Suanyi berbisik lagi dan lagi, saya akan menunjukkan 4 posisi, Anda harus ingat dengan baik. Suanyi menunjukkan kepada Jian Wushuang 4 posisi dalam pertempuran itu. Ingatlah keempat posisi ini setara dengan batang seluruh susunan besar, dan pusat dari keempat posisi ini adalah susunan besar darah mati ini. Sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda bahwa Anda memerlukan 4 orang-orang bergandengan tangan dalam susunan pedang. Suanyi bersama, arai pedang, pedang kejutan yang tak tertandingi. Setelah lingkaran besar reinkarnasi abadi sangat stabil setelah terbentuk, bahkan jika Anda tahu titik mati dari formasi ini, itu akan membutuhkan kekuatan besar untuk mengembalikannya. Namun, tidak ada kekuatan seperti itu di dunia Qinghuo, jadi hanya andalkan pada susunan pedang, Suanyi menjelaskan. Aku mengerti.
Pedang tak tertandingi. Xuan Yi juga mendidik Jian Wushuang ke arai pedang yang sangat mendalam. Susunan pedang telah diajarkan kepada Anda. Yang harus Anda lakukan adalah membiarkan keempat orang yang mengendalikan susunan pedang menempati 4 posisi masing-masing, dan kemudian menyerang gua mati pada saat yang sama. Susunan besar seperti itu dapat dipatahkan. Kata Xuan Yi, selain itu, waktu berjalan pembentukan pedangmu harus dipersingkat sebanyak mungkin, dan kamu harus menembak sesegera mungkin. Jika sudah terlambat, susunan reinkarnasi abadi akan menjadi lebih dan lebih mendominasi. Tergantung pada apakah susunan pedang ini dapat mematahkannya. Saya tidak bisa menjaminnya sebagai guru. Begitu, terima kasih Tuan. Jian Wushuang berterima kasih berulang kali. Jangan berterima kasih padaku, perang ini sangat berbahaya. Selama kamu dan 2 saudaramu yang tersisa bisa menyelamatkan hidupmu, itu bagus. Xuan tersenyum, dan kemudian menyela komunikasi. Jian Wushuang, bagaimana kabarnya? Para empu istana di aula masih menanti-nanti Jian Wushuang. Jian Wushuang menghela nafas dengan ringan, melihat ke sekeliling kerumunan, dan berkata, guru telah mengajari saya susunan pedang, dan meminta saya untuk menggunakan susunan pedang ini untuk menghancurkan susunan reinkarnasi abadi. Susunan pedang. Para penguasa istana ini semua terkejut. Tuan Yumong, di antara kita, kamu yang terbaik dalam pembentukan susunan. Ini adalah susunan pedang yang diberikan oleh tuanku. Jika kamu mempelajarinya, apakah ini mungkin? Susunan pedang yang diajarkan oleh Jian Wushuang kepada Xuan Yi telah direkam turun dan berikan ke pemilik Yumong. Jian Wushuang sendiri sangat percaya pada Xuan Yi, tetapi tuan-tuan istana yang hadir tidak terlalu yakin, jadi Jian Wushuang secara langsung mengungkapkan metode melanggar garis. Aku akan mempelajarinya dulu. Master Yumong segera mulai belajar. Para penguasa istana ini, termasuk Jian Wushuang, masih tinggal di istana, menunggu dengan tenang. Dan setelah waktu yang lama, penguasa istana Yun sudah mendapatkan hasil. Pedang yang tak tertandingi. Penguasa istana awan memandang pedang Wushuang, saat berikutnya, itu di hadapan begitu banyak orang di istana, dengan hormat membungkuk hadiah ke penguasa istana, kan? Pedang itu tak tertandingi, dan para penguasa istana di sekitarnya sangat bingung. Tuan Yumong bangkit, tetapi tersenyum, aku menyembah bukan untuk menyembahmu, tetapi untuk tuanmu. Terima kasih banyak karena memberiku kesempatan untuk hidup di dunia api hijau. Vitalitas garis depan, tuan rumah istana yang hadir semuanya senang. Kata-kata Yun Gongzu jelas metode Xuan Yi untuk mematahkan pertempuran, layak. Apakah itu benar-benar bekerja? Lord of the Reincarnation bertanya. Pemimpin pedang yang tak tertandingi, pencapaiannya dalam pembentukan formasi, benar-benar mengejutkan. Reinkarnasi abadi ini begitu tak dapat dipahami, tetapi dia bahkan mendengar namanya, dan memberikan garis besar formasi menggambarkannya, dan menunjukkan di mana banyak tempat mati itu berada. Susunan pedang yang dia ajarkan juga sangat mendalam. Jika kita benar-benar dapat menyusun susunan pedang sesuai dengan apa yang dia katakan, menduduki keempat posisi itu dan menyerang titik mati pada saat yang sama, ini adalah susunan reinkarnasi abadi. Lord of the Cloud Palace berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang rusak? Dengan penegasan dari tuan rumah istana Yun, banyak dari tuan rumah istana yang hadir segera senang. Hebat, Tuan Jian Wushuang, dalam metode pembentukan, ini luar biasa. Sekarang setelah kamu memiliki metode untuk memecahkan medan perang, apa yang kamu tunggu? Cepatlah. Ada juga yang mendesak tuan istana. Jangan khawatir. Master Yumong melambaikan tangannya dan Sen berkata, metode memecahkan arai ini memang layak, dan kemudian arai pedang yang diberikan oleh Master Sword Master Wu Suang sangat dalam. Orang-orang juga memiliki tuntutan besar. Oh, semua orang memandangi pemilik istana awan. Susunan pedang itu, yang disebut susunan pedang 4 kutub, membutuhkan 4 kendo ekstrim, yang merupakan 4 kendo terkuat. Artinya, 4 orang yang mengendalikan susunan pedang semuanya harus mengembangkan kendo yang kuat. Dan, dalam hal kekuatan, setidaknya Anda harus memiliki kemampuan tempur dunia. Kata sang pemimpin kerajaan yang khusyuk. Semua orang harus mengembangkan kendo terkuat. Apakah mereka semua harus memiliki kemampuan pertempuran dunia? Tuan rumah istana yang hadir semua terkejut. Jika itu hanya kekuatan pertempuran dunia, itu mudah dipecahkan. Dunia Qinghuo saat ini bukan 80 tahun yang lalu. Sudah ada 20 orang di dunia. Hanya 4 dari mereka yang akan menunjukkan pedang mereka.
Tetapi kuncinya adalah bahwa keempat orang ini harus mengembangkan kendo terkuat, yang sangat sulit. Cara terkuat selalu menjadi legenda di dunia King Huo. 40 juta tahun kemudian, seluruh dunia King Huo membuka jalan terkuat. Belum lagi 4 orang, apalagi menemukan 4 sekaligus. Semua harus menjadi orang kendo terkuat. Itu terlalu sulit. Orang-orang yang mengembangkan kendo terkuat harus berusia 4 tahun. Bagaimana saya bisa menemukannya di dunia hijau? Hong Lian tidak bisa menahannya. Para bangsawan istana lainnya juga menunjukkan ekspresi pahit. Tetapi Jian Wushuang mendongak, dan Shen berkata, 4 prajurit kuat yang telah mengembangkan kendo terkuat, saya memilikinya di dunia hijau. Hah! Semua orang segera menatap Jian Wushuang. Baik Kaisar Pedang Matahari Terbit dan aku telah mengembangkan kendo terkuat, dan keduanya telah membuka cukup 2, dan aku memiliki dewa kedua, yang juga dapat meledakkan kekuatan penghormatan dunia. Kedua dewa saya dapat kendalikan salah satu kendo terkuat secara terpisah, sehingga itu setara dengan saya sendiri, dan saya dapat berbagi 2 posisi arai pedang 4 kutub. Ditambah dengan Kaisar Matahari Terbit, sudah ada 3 orang, kata Jian Wushuang. Ya, mata semua orang menjadi cerah. Dalam pertempuran sebelumnya, kedua dewa Jian Wushuang telah muncul. Meskipun dewa keduanya tidak sebagus dewa pertama, itu juga puncak dewa. Selama Anda mengendalikan kendo terkuat, dapat sepenuhnya mengendalikan arai pedang kuadrupole. Arai pedang 4 kutub dapat dilakukan selama itu adalah kendo yang berbeda, tetapi itu tidak dibatasi oleh avatar dewa. Kedua dewa Anda memang bisa berpartisipasi dalam kontrol arai pedang ini. Tuan dari Istana Awan mengangguk. Itu 3 orang sekarang, tapi 1 lagi. Hong Lian mengerutkan kening. Kamu, ayahku juga telah mengembangkan kendo terkuat, jangan lupakan dia, kata Jian Wushuang lagi. Ayahmu, mata para penguasa istana semuanya cerah. Jian Nantian, bakat kendo tidak kurang dari jenius Jian Wushuang, sang Kaisar Matahari Terbit. Sangat disayangkan bahwa potensi telah sangat melemah karena potensi yayasan di masa mudanya, namun kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kendo terkuat, Jian Nantian memang mengembangkannya. Hanya karena Jian Nantian meninggalkan dunia King Huo sangat awal sehingga dia tidak pernah muncul, dan ujungnya secara bertahap benar-benar ditutupi oleh Jian Wushuang. Para penguasa istana ini tidak memikirkan tubuh Jian Nantian. Jian Wushuang, ayahmu dan dia, sudahkah kamu menerobos dunia? Yun Gongzu memandang. Terobosan, bukan Jian Wushuang yang berbicara, tetapi penguasa reinkarnasi. Tuan dari Aula Reinkarnasi adalah tuan dari Jian Nantian, dia juga sangat jelas tentang situasi Jian Nantian. Sebelum bersiap untuk perang, aku mendapat banyak nirvana di Istana King Huo. Nirvana ini telah membangun banyak rasa hormat kepadaku di King Huo, dan bakat alami Jianan sangat tinggi. Jika nirvana dibantu, itu akan menerobos dunia. Peluang Zun sangat tinggi, jadi nirvana memberinya 1, dan dia juga berhasil menerobos ke Zun, tetapi dia belum bergegas ke Istana King Huo. Kata penguasa Aula Reinkarnasi, distribusi nirvana oleh Istana King Huo sangat adil, hanya mereka yang menerobos ke tingkat yang lebih tinggi dari nirvana akan mendapatkan nirvana. Jian Nantian mendapatkannya dan menerobos. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Pedang Matahari Terbit hanya seorang guru surgawi, tetapi ia memiliki kekuatan dunia. Pada awal pertempuran di Istana Danxin, ketika Istana King Huo hanya menerima 4 nirwana, Kaisar Pedang Matahari Terbit segera mengambil 1. Sayangnya, gagal menembus. Nirvana hanya dapat mengambil 1 tablet. Jika gagal, menelan tablet kedua tidak akan membantu terobosan. Ayah saya mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia telah menenangkan ibunya, dan dia akan berada di sini saat ini untuk berpartisipasi dalam perang ini, kata Jian Wushuang. Itu akan luar biasa, mata Yun Gong bersinar, dalam hal ini, pedang itu tidak ada bandingannya. Cepat dan minta ayahmu untuk datang dan membangun susunan pedang 4 tiang bersamamu dan Kaisar Matahari Terbit. Jian tidak memiliki fokus ganda, bahkan ketika dia memanggil ayahnya. Selama bertahun-tahun, Jian Nantian dan Ji Wumeng telah berkeliling dunia King Huo, tidak hanya di Nether Big 6 dan Reincarnation Big 6, tetapi juga di banyak dunia abadi. Namun, karena mengetahui bahwa pertempuran terakhir antara King Huo dan Jing Huo akan datang, Jian Nantian juga berhenti bepergian, mulai mengatur Ji Wumeng, dan bersiap untuk pertempuran terakhir. Lagi pula, dia juga anggota komunitas King Huo. Ditambah dengan mendapatkan nirvana untuk menerobos ke dunia,
sekarang Jianantian juga merupakan kekuatan utama di Qinghuo. Setelah menerima pesan Jian Wushuang, Jianantian segera berangkat dan datang ke benteng istana Qinghuo setelah hanya beberapa hari upaya. Ayah, Jian Wushuang memandang pria parubaya dengan temperamen unik di depannya, senyum muncul di wajahnya. Jian Wushuang dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan berlalunya tahun-tahun ini, tampilan Jianantian jelas berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Jianantian selalu peduli tentang Ji Wumeng di lubuk hatinya, tapi sekarang dia dan Ji Wumeng telah pergi, dan hatinya telah santai untuk waktu yang lama. Ibu, apakah sudah beres? Tanya Jian Wushuang. Jianantian mengangguk, tetapi berkata, sebenarnya, penyelesaiannya hampir sama dengan ketidaknyamanan. Dalam pertempuran ini, jika aku dikalahkan oleh satu pihak di dunia hijau, tidak ada yang bisa melarikan diri, dan semua orang harus mati di tangan Jin Guo. Pertempuran ini, kita tidak akan kalah. Jian Wushuang berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita tidak bisa kehilangan, Jianantian tersenyum. Ayah dan anak dipersatukan kembali. Setelah membalikkan kedinginan, mereka mulai mempelajari susunan pedang kuadrupole dengan Kaisar Pedang Matahari Terbit. Hamparan gelap yang luas. Ini adalah Jian Wushuang, yang telah bertarung dengan sengit dengan kebencian Kaisar terhadap surga. Pada saat ini di Istana Ketiadaan, 4 dewa Jian Wushuang, Jianantian dan Kaisar Matahari Terbit berkumpul bersama. Di depan mereka ada tanda, dan di antara mereka ada cara mengendalikan susunan pedang 4 kutub. Ini adalah arai pedang 4 tiang, ternyata menjadi arai pagar gabungan. Jianantian sedikit terkejut. Itu benar-benar formasi pagar gabungan. Kekuatannya sangat arogan. Selama kita melambai dengan baik, dengan kekuatan gabungan formasi pedang ini, kita bisa meledak tidak kurang dari kekuatan kerajaan emas. Arai yang begitu besar dapat dipecahkan di lubang kematian orang mati. Jian Wushuang Dao, ini belum terlambat, mari kita coba segera. Pastikan untuk menguasai arai pedang sepenuhnya dalam waktu singkat, kata Sun Emperor yang bangkit. Yah, cepatlah. Jianantian juga kepala Zheng Zhengian. Segera, dalam kehampaan yang gelap ini, 4 orang, termasuk dewa kedua SWOT Warriors, mulai berlatih susunan pedang 4 kutub. Mereka tinggal di Istana Ketiadaan ini, dan mereka dapat berlatih susunan pedang tanpa terkendali, dan tidak ada yang akan mengganggu mereka. Mereka juga sangat sadar akan pentingnya waktu, sehingga mereka berpacu melawan waktu, terlepas dari siang atau malam hari. Waktu berlalu dengan cepat sekilas. Setahun berlalu. Selama tahun ini, baik Jinwo dan Qinghuo sangat tenang. Kedua belah pihak tidak berperang lagi, bahkan jika itu adalah pertarungan kecil. Dan satu-satunya hal yang tidak tenang adalah berputar hitam dan putih berputar 100.000 mil sebelum benteng perang. Vortex hitam dan putih pada awalnya sangat pingsan dan tidak teringat. Setelah ekspansi 1 tahun, volume vortex hitam dan putih telah meningkat berkali-kali. Vortex hitam dan putih saat ini sudah menjadi raksasa. Ketiadaan di dalam istana. Pergi. Keempat sosok di 4 arah yang berbeda mengucapkan minuman rendah pada saat yang sama, dan pedang panjang di tangan mereka juga melambai pada saat yang sama. Keempat pedang itu naik ke langit. Keempat niat pedang ini semuanya sangat arogan, menyebarkan kekuatan besar. Keempat lampu pedang juga muncul melalui kekosongan untuk pertama kalinya, dan saat berikutnya mereka membombardir kekosongan di tengah 4. Boom, kekosongan meledak sepenuhnya, dan yang mengerikan mungkin menelan segalanya. 2 dewa Jian Wushuang, Jianantian, dan Kaisar Pedang Matahari Terbit memandang semua ini dengan acuh tak acuh. Hampir, Jian Wushuang tersenyum di sudut mulutnya. Formasi pedang ini memang esoteris, terutama kontrol kekuasaan terlalu tinggi. Aku berempat tinggal di istana ini selama 1 tahun, dan berlatih metode serangan gabungan ratusan ribu kali, dan akhirnya menemukan dukungan kekuasaan. Heng Dian, benar-benar melambaikan susunan pedang. Jianantian tersenyum. Meskipun kendali kita atas susunan pedang ini masih belum sempurna, hanya 8 dari 10 kali dapat digunakan untuk mempengaruhi kekuatan puncaknya, tetapi ini juga cukup. Waktu tidak menunggu siapapun. Kita sudah mengkonsumsi 1 bertahun-tahun, kita tidak harus terus berlarut-larut. Rising Sun Emperor juga berkata, saya setuju, Jianantian mengangguk. Karena itu, mari bersiap-siap dan mulai besok. Jian Wushuang berkata dengan suara yang dalam. Oke, Rising Sun Emperor dan Jianantian sama-sama fokus. Keesokan harinya, di tepi benteng perang,
banyak pihak tingkat tinggi di sisi Greenfire berkumpul bersama. Banyak raja istana melihat ke dalam kekosongan jauh melalui larangan benteng perang, di mana mereka dapat melihat pusaran hitam dan putih besar. Pusaran hitam dan putih masih mencakup jarak puluhan juta mil, dan itu masih menjadi raksasa, dan pusaran hitam dan putih masih berkembang gila dengan tingkat yang luar biasa. Hanya dalam 1 tahun, ia telah berkembang ke kisaran puluhan juta mil, volumenya telah meningkat berkali-kali, dan semakin besar volumenya, semakin besar pula ekspansi. Jika Anda memberikannya 1 tahun lagi, kisaran pusaran hitam dan putih ini setidaknya adalah bisa hidup miliaran mil. Kata sungguh-sungguh, 1 miliar mil. Mendengar nomor ini, pembangkit tenaga api hijau yang hadir semua terkejut. Bahkan bagi mereka yang kuat di dunia, 1 miliar mil tidaklah singkat, akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk melewatinya. Tapi pusaran hitam dan putih ini dapat diperluas seperti itu hanya dalam 1 tahun. Sekarang kekuatan melahap yang mencekik dari pusaran hitam dan putih ini tidak terlalu kuat. Dalam keadaan normal, setiap penguasa dunia dapat menahan kekuatan mencekik itu dan lebih dekat ke intinya, dan benteng perang ini di mana kita berada, lebih tidak bergerak. Namun, jika dibiarkan berkembang selama 1 tahun lagi, kekuatan pencekikan yang melahap akan setidaknya 100 kali lebih kuat. Pada saat itu, dunia akan dihancurkan oleh pencekikan ketika dekat dengan intinya. Jika itu berkembang selama 10 tahun atau lebih, kita akan benteng perang juga tak tertahankan, dan akan ditelan langsung oleh pusaran hitam dan putih ini, kata Yumong. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita sekarang akan mengambil gambar, semakin cepat kita mulai, semakin besar genggaman kesuksesan. Suara Jian Wushuang meredam. Tuan Balai Reinkarnasi, parit itu, sudah siap. Sudah siap. Penguasa reinkarnasi mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan sesosok perak muncul di tanah di sebelahnya. Ini adalah pria yang acuh tak acuh yang mengenakan baju perang perak, parit, dan tombak perak di tangannya. Mata pria acuh tak acuh itu dingin tanpa emosi, dan jauh di dalam pupil, ada cahaya perak. Apakah ini parit yang cukup untuk bersaing dengan Tuan Kerajaan Jin? Jian Wushuang memandang parit perak, tetapi tidak bisa menahan sedikit rasa khawatir di hatinya. Parit perak ini adalah kartu besar terakhir selain medan perang dan benteng perang di dunia api hijau. Cukup untuk mencocokkan parit kerajaan emas, Dewa Vulkan, dan baju besi perak. Raja Wang tiba-tiba terdengar panik di jantung Jian Wushuang. Raja Wang, tahukah Anda tentang tsunami ini? Jian Wushuang bertanya. Tentu saja aku tahu. Wang tersenyum ringan. Dewa Vulkan, terkenal di dunia yang kacau pada zaman kuno, dan dewa vulkanik ini dibagi menjadi 3 kualitas baju besi tembaga, baju besi perak, dan baju besi emas, yang cahaya adalah baju besi tembaga. Di parit, kekuatannya tidak lebih lemah dari Dewa Negara Emas. Dewa Api di tingkat baju besi perak jelas lebih menakutkan daripada Tuan Negara Emas. Tapi sayangnya, kriket vulkan perak lapis baja ini rusak sedikit, dan kamu tidak bisa mendapatkan cukup kristal sumber api di dunia api hijau. Tentu, kamu tidak bisa membiarkan kekuatan kriket-kriket vulkan ini dilepaskan sepenuhnya. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhmu, itu akan lebih dari cukup untuk menahan negara emas untuk sementara waktu. Sudah cukup untuk berhenti sebentar. Jian Wushuang mengepalkan tangannya. Mereka sekarang akan memecahkan barisan reinkarnasi abadi, tetapi Raja Kerajaan Emas ada di dekatnya. Tentu saja, seseorang harus menghentikan Raja Kerajaan Emas sehingga dia tidak bisa membuatnya. Di dunia King Huo, tidak ada yang bisa bersaing dengan Raja Kerajaan Emas, oleh karena itu, Dewa Api ini hanya bisa mengandalkannya. Pusaran hitam dan putih begitu besar sehingga pesawat ruang angkasa luar dari negara emas telah lama mundur. Hanya pemilik negara emas dan wanita yang memulai pusaran hitam dan putih masih ada di sana. Pedang yang tak tertandingi, aku akan memberimu parit pertempuran ini, dan kemudian, terserah padamu. Tuan utama dari ruang reinkarnasi. Serahkan padaku, Jian Wushuang mengangguk, dan segera menguasai parit itu. Ayah, Kaisar Rising Sun, ayo naik. Mata Jian Wu seperti obor, dan dewa keduanya sudah ada. Oke, Jian Nantian dan Kaisar Pedang Matahari Terbit juga sudah siap untuk waktu yang lama. Setelah mendengar kata-kata Jian Wushuang, keempat tokoh segera bergegas keluar dari benteng perang dan bergegas menuju inti pusaran hitam dan putih. Pada saat Jian Wushuang pergi, wanita Leng Yanjiusi yang merupakan inti dari pusaran hitam dan putih telah memperhatikan.
Sudah 1 tahun sekarang, dan dunia King Huo akhirnya bergerak. Jiuxi memandangi 4 sosok yang berlari, tetapi bergumam di mulutnya, apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin menghancurkan pertempuran? Tanda tanya, butuh waktu lama untuk berekspansi dan berkembang selama setahun sebelum aku putus tangan. Apakah sudah terlambat? Hati Jiuxi penuh percaya diri. Bahkan dalam dunia reinkarnasi abadi yang kacau balau ini, susunan abadi ini adalah susunan kepunahan yang sangat mengerikan. Bagaimana orang bisa mematahkan susunan yang begitu besar? Terlebih lagi, pertempuran besar telah berjalan selama 1 tahun sekarang, dan itu tidak lagi seperti dulu, terlalu sulit untuk menghancurkan pertempuran besar sekarang. Di dunia King Huo, sebuah antarmuka yang belum berurusan dengan dunia keabadian yang kacau, apakah ada yang tahu cara memecahkannya? Apakah mungkin, meskipun dia memiliki kepercayaan mutlak, Jiuxi adalah orang pertama yang mengirim pesan seperti kerajaan Jin. Raja-kerajaan Jin telah bersembunyi di lingkungan itu selama setahun terakhir, dan saat ini dia sudah siap. Pedang yang tak tertandingi, Raja-kerajaan Jin sudah menatap 2 dari 4 sosok, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Terakhir kali kamu beruntung, kamu melarikan diri dari kursi ini, tapi kali ini, kamu tidak akan saya sangat beruntung. Di bawah pengawasan Jin Guo, keempat sosok itu semakin dekat dan dekat dengan inti pusaran hitam dan putih. Sudah hampir waktunya untuk mencapai inti pusaran hitam dan putih, tetapi Jin Guo bahkan belum muncul. Jian Nantian tampak berwibawa. Jangan khawatir, aku telah menemukan posisi itu dan telah menatapnya. Begitu dia bergerak, aku akan membiarkan vulkan segera menamparkan, dan tidak akan membiarkannya menghalangi kita. Adapun wanita yang memainkan pertempuran besar, itu hanya satu, ini hanya dunia biasa, dan saya punya cara untuk menghadapinya, kata Jian Wushuang. Kekuatan jiwanya telah menyebar. Melalui kekuatan jiwanya, ia telah merebut posisi penguasa kerajaan emas, dan penguasa kerajaan emas mungkin belum mengetahuinya. Inilah manfaat dari kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa milik kekuatan yang sangat tinggi, dan Jian Wushuang juga karena hubungan penanaman terbalik. Pada tingkat Taoisme, ia dapat menguasai kekuatan ini. Penggunaan kekuatan jiwa hanya 1 bintang. Hah, mau bagaimana lagi? Mulut Jian Wushuang berkibar. Dia telah memperhatikan bahwa sosok Jin Guo telah diam-diam disambar. Hehe, jelas lebih kuat dari aku, tapi masih ingin membunuhku dengan serangan diam-diam. Cara Jin Guo ini benar-benar tidak mulia. Jian Wushuang tersenyum, hanya dalam Jin Guo itu ketika kurang dari 10.000 mil jauhnya, Jian Wushuang melambai dengan sia-sia. Lampu perak keluar dalam sekejap. Boom! Kengerian yang cukup untuk membuat penguasa kuil reinkarnasi dan lingkaran lainnya dengan penuh rasa takut ngeri, dewa api meledak dari tubuhnya. Mata vulkan menyilaukan dengan cahaya perak. Di bawah kendali Jian Wushuang, dia langsung mengunci posisi tuan kerajaan emas, dan kemudian melangkah keluar. Dalam 1 langkah, dia muncul langsung di depan raja kerajaan lebih dari jarak puluhan ribu mil. Pada saat yang sama, tombak perak di tangannya telah berubah menjadi guntur perak. Apa? Perubahan mendadak mengejutkan Jin Guo. Dia tidak berharap Jian Wushuang untuk mengunci posisinya dengan sangat jelas pada awalnya, tapi dia bahkan lebih terkejut dengan senapan panjang yang menabraknya. Masih ada kekuatan dalam tembakan ini, yang membuatnya semua memiliki sedikit rasa takut. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menembak tidak lebih lemah darinya, dan bahkan mungkin lebih kuat. Hah, Jin Guo mendengus segera, dan segera tombak gelap muncul di tangannya. Cahaya berat menyebar dari tombak. Yu Hong, kepala Jin Guo juga keras kepala, dan tombak hitam segera menembus kekosongan dengan kilat dan membombardir tombak perak di depan. Hah, benturan rendah terdengar, percikan muncul, dan mereka hancur seketika dengan kekosongan. Wajah Jin Guo tenggelam, tetapi bentuk tubuhnya tidak bisa membantu tetapi melangkah keluar, mundur 10 langkah, setiap langkah membentang ribuan mil. Adapun kuil vulkan ditutupi dengan perak, tubuhnya hanya makan, dan kemudian dia terbunuh lagi. Layak menjadi dewa vulkan dari baju besi perak, siapa yang di atas angin. Jian Wushuang menunjukkan kegembiraannya dan mengikuti 2 orang di sekitarnya. Tuan kerajaan emas telah terjerat oleh dewa vulkan, jadi mari kita cepat. Yah, Jian Nantian dan Kaisar Matahari Terbit keduanya fokus. Mereka bertiga sangat jelas, mereka sekarang mengendalikan nasib dunia King Huo. Jika berhasil, masih ada ruang untuk perjuangan di King Huo. Setelah gagal,
Biarkan jajaran besar reinkarnasi abadi terus berkembang, dunia api hijau akan hancur. Ayo, Jian Wushuang berteriak keras, dan keempat dewanya, Jian Nantian, dan Kaisar Pedang Matahari Terbit segera menyebar. Keempat tubuh itu mengikuti keempat posisi yang ditunjukkan oleh Cao Xuanyi sebelum latihan. Dalam perjalanan, Jian Wushuang juga melirik wanita Leng Yan Jiuxi. Meskipun kamu hanya rasa hormat yang umum itu tidak kuat dan seharusnya tidak mempengaruhi kita, tetapi untuk berjaga-jaga, lebih baik untuk membuatmu tetap di samping. Gumam Wushuang, dan kemudian melambaikan tangan lagi. Sosok kekar muncul. Kapak 1, hentikan dia, jangan biarkan dia mempengaruhi kita, jika yang terbaik adalah menangkapnya. Perintah Jian Wushuang. Jian Wushuang mengeluarkan perintah seperti itu untuk berjaga-jaga. Jika mereka gagal kali ini, mereka setidaknya bisa mencoba menganiaya Jiuxi. Karena Jiuxi diciptakan oleh arai reinkarnasi abadi, mungkin dia memiliki cara untuk menutup arai. Mendengar perintah Jian Wushuang, kapak melintas di mata, dan kapak raksasa muncul di tangan, tetapi saat berikutnya bergegas langsung menuju Jiuxi. Benar saja, aku ingin mematahkan pertempuran, dan aku telah datang dengan parit yang cukup untuk bersaing dengan Lord Jin Feng, tetapi tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, pada akhirnya itu hanya buang-buang usaha. Jiuxi tersenyum dan melihat kapak membunuh, sosoknya adalah fantasi, tetapi anehnya mengambang di pusaran hitam dan putih. Tuhan Kerajaan Emas terjerat oleh Dewa Api. Jiuxi itu juga melarikan diri oleh kapak. Di seluruh pusaran hitam dan putih, tidak ada yang bisa menghentikan Jian Wushuang beberapa orang. Hanya dalam beberapa saat, dua dewa Jian Wushuang, serta Jian Nantian dan Rising Sun Emperor, telah mencapai posisi yang ditentukan. Dua dewa saya sudah siap, bagaimana dengan Anda? Jian Wushuang diinterogasi. Aku di sini, jawab Jian Nantian. Aku juga. Kaisar Matahari Terbit mengangguk. Sangat bagus, mari kita mulai. Jian Wushuang mengirim pesan, dan untuk sementara waktu, 4 pedang seperti pedang naik dari 4 area inti dari pusaran hitam dan putih. Jiuxi, yang gelisah dalam pusaran hitam dan putih, tidak berani bertarung dengan kapak, juga memperhatikan arti dari keempat pedang ini. Hah, murid Jiuxi sedikit menyusut, dan mereka melihat ada yang salah. Lokasi keempat, melalui pedang yang naik, Jiuxi dapat dengan jelas merasakan posisi 4 anggota Jian Wushuang, satu orang dalam hal kedua tetapi keempat posisi itu tidak sama. Itu adalah 4 bagian terpenting dari tim saya, dan batang terpenting dari seluruh tim. 4 bagian ini terhubung ke inti tim saya, yang setara dengan hati manusia. Mereka adalah, 4 mengapa Anda menemukan 4 bagian itu? Kulit Jiuxi menjadi sedikit sulit dilihat. Sebelum itu, dia sangat percaya diri, berpikir bahwa di dunia hijau kecil, tidak ada yang bisa melihat kebenaran formasinya, dan mustahil untuk menghancurkan formasinya. Tapi sekarang melihat posisi yang ditempati oleh 4 anggota Jian Wushuang, Jiuxi sedikit panik. Pada saat yang sama, Jiuxi juga memperhatikan tindakan Jian Wushuang. Mereka berempat juga membentuk formasi, dan itu adalah formasi gabungan. Jiuxi tiba-tiba meledak ke dalam hati, dan kegelisahan di bagian bawah jantung langsung naik ke ekstrim. Mereka pasti telah melihat melalui formasiku sepenuhnya, berniat untuk menggunakan formasi pagar gabungan, menghancurkan formasi dalam satu gerakan. Memalingkan pikirannya, Jiuxi segera menatap penguasa negara di kejauhan dan ingin meminta penguasa negara untuk menghentikannya. Namun, dia segera menyadari bahwa pada saat ini Tuan Kerajaan Jin benar-benar terjerat oleh Dewa Api, dan sepertinya dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak bisa membuat tangannya sama sekali. Ups! Di dunia King Huo ini, bagaimana bisa seseorang benar-benar melihat melalui formasiku? Siapa itu? Siapa itu? Teriak Jiuxi, dan pada saat ini keempat pria pedang Wushuang mulai menyingkat ilmu pedang. Hanya menunggu pedang mereka jatuh, deretan pedang 4 kutub dapat memancarkan kekuatan tertinggi, benar-benar mengalahkan siklus arai reinkarnasi abadi. Kamu tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan formasiku. Kalau tidak, hadiah 10 kali yang dijanjikan oleh Lord Jin Feng mungkin akan sia-sia. Memikirkan hal ini, mata Jiuxi juga menjadi suram, tetapi saat berikutnya, sosoknya mengarah ke yang paling dekat dengannya, dan Kaisar Pedang Matahari Terbit terbang keluar. Jiuxi ini seharusnya mempraktikkan sihir tubuh yang sangat bagus, meskipun kekuatan tempurnya sangat umum, tetapi sarana untuk melarikan diri cukup bagus. Aks telah mengejarnya, tetapi bahkan kesempatan untuk bertemu dengannya tidak.
Sekarang Jasmine Ifsunbes Emperor mendekat, Axi tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada saat ini, ilmu pedang dari 4 pemain pedang Wushuang baru saja siap, dan hanya 1 langkah tersisa. Tetapi pada saat ini, Jiuxi datang ke Kaisar Matahari Terbit, dan sosoknya muncul, dan dia juga menghancurkan token di tangannya. Istirahat rusak bom. Kekuatan mengerikan segera meledak. Pernafasan hebat ini begitu kuat sehingga ketika meledak, 3 naga emas terbentuk di belakang Kaisar Matahari Terbit. Ketiga naga emas ini berputar dan akhirnya berkumpul bersama untuk membentuk pita emas. Waktu telah berlalu. Di tubuh Kaisar Pedang Matahari Terbit. Apa? Mata Kaisar Rising Sun menatap tajam. Dia baru saja memperhatikan kedatangan Jiuxi, tetapi napas di tubuh Jiuxi sangat biasa, dan kekuatannya jelas tidak kuat. Dia sekarang berada di titik paling kritis, dan akan segera putus pada kesempatan ini, tidak ada perlawanan. Dia siap bertarung melawan Jiuxi dengan tubuh fisik dan harta karunnya. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia mendapat pukulan dari juara tingkat atas, dia akan terluka serius, tetapi itu tidak akan pernah berakibat fatal. Tapi dia tidak pernah memikirkannya, tapi Jiuxi menggunakan kekuatan perintah. Dan kekuatan pita emas meledak keluar dari surat perintah, dan itu bahkan lebih kuat dari pukulan Raja Emas. Streamer emas langsung mengenai dia, dan dia tidak punya waktu untuk menanggapi sama sekali. Dadanya hancur melalui lubang besar, hatinya hancur, dan inti hidupnya hancur secara langsung. Aku, Sang Kaisar Pedang Matahari Terbit berdiri di sana, matanya kusam, mulutnya bergumam, tetapi hanya 2 kata yang diucapkan, dan kesadarannya, termasuk suaranya, mulai menghilang. Perlahan, bentuk Kaisar Pedang Matahari Terbit juga mulai melayang ke bawah, dan matanya berangsur-angsur menjadi buram. Di antara mereka, itu lebih melegakan. Dengan satu-satunya jejak kekuatannya yang tersisa, ia mengirim pesan ke Jian Wushuang, ke Jian Nantian, dan kepada semua penguasa istana yang ditunggu di benteng perang. Maaf, hanya ada 2 kata, tapi itu seberat gunung. Mata Kaisar Matahari Terbit akhirnya tertutup sepenuhnya, dan tubuhnya tak berdaya, dan segera sepenuhnya ditelan oleh pusaran hitam dan putih. Adegan ini terlihat oleh Jian Wushuang, Jian Nantian, termasuk banyak orang kuat di benteng perang, tidak jauh. Semua orang ada di sana. Mereka melihat Kaisar Matahari Terbit dengan mata kepala mereka sendiri, dan ditembus oleh pita emas. Mereka melihat sosok Kaisar Pedang Matahari Terbit sepenuhnya ditelan oleh pusaran hitam dan putih. Mereka semua langsung geram. Sunrise. Kaisar Matahari Terbit. Bajingan. Raungan tanpa akhir di dalam benteng perang. Tidak, di sudut lain pedang Wushuang, kedua dewa menjerit-menjerit, bahkan lebih retak. Kaisar Matahari Terbit. Sebelum Jian Wushuang tidak naik jelas merupakan orang paling cerdas di dunia api hijau. Dia dikenal sebagai ahli pedang pertama, dan juga dikenal sebagai jenius pertama. Dia hanya seorang guru surgawi, dan seorang kultivator biasa. Dia murni mengandalkan perpaduan 2 kendo terkuat yang telah dikembangkannya, dan memiliki kekuatan tempur maha guru. Selain Jian Wushuang dan Ji Wumeng, dia adalah orang ketiga yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin istana King Huo dan menjadi pemimpin kerajaan Jin. Dia awalnya memiliki potensi yang tak terbatas dan harapan yang tak ada habisnya. Jika itu bukan karena hambatan dari dunia King Huo, dia akan meninggalkan dunia King Huo untuk waktu yang lama di dunia yang kacau di zaman kuno, dan sangat mungkin untuk menjadi pembangkit tenaga listrik papan atas. Untuk dunia api hijau, untuk memecah arai reinkarnasi abadi ini, ia berusaha keras, dan pada akhirnya ia bahkan berencana untuk menahan kekuatan Jiuxi untuk menyelesaikan arai pedang, tapi sekarang, jenius ini telah jatuh di bawah kelopak mata semua orang kuat di dunia api hijau. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Apakah kamu sudah mati? Wanita Lengyan melihat adegan ini di Jiuxi, tetapi tidak bisa menunjukkan senyum dingin, bergumam, tanda ini, tetapi diberikan kepada saya oleh saudara jenius saya, dia bisa mati. Di tangan saudara jenius saya, Anda juga bangga. Tanda tanya, 8, 1, As, Yi-C-Yi-O, bajingan. Jian Wushuang mengertakkan gigi dan menatap wanita Lengyan itu dengan amarah yang sangat besar dan pembunuhan tanpa akhir di matanya. Tapi amarah dan niat membunuh ini dengan cepat ditekan olehnya. Ayo pergi. Jian Wushuang menggeram, dan kedua dewa dan Jian Nantian segera berbalik kembali ke benteng perang.
Dia sama-sama tahu bahwa deretan pedang 4 tiang membutuhkan 4 kendo terkuat untuk menggunakan kekuatan, dan itu mungkin untuk benar-benar menghancurkan arai besar, tetapi sekarang Kaisar Matahari Terbit telah jatuh, dan arai pedang 4 tiang belum hukum ditegakkan kembali, dan tujuan mereka kali ini tidak mungkin. Dalam hal ini, mereka hanya dapat kembali ke benteng perang segera dan berdiskusi dari jangka panjang. Adapun wanita Lengyan Jiuxi, Jian Wushuang benar-benar ingin membunuhnya segera, tetapi keduanya terlalu jauh, dan Jiuxi memiliki sikap yang baik. Jika dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan punya cara. Jian Wushuang dan Jian Nantian hanya bisa pergi dengan keengganan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dan bahkan jika Anda ingin pergi, itu tidak mudah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin dan sangat bernada rendah keluar dari mulut Jin Guoguo. Dia telah terjerat dalam Dewa Api. Meskipun cukup malu, dengan berlalunya waktu, dia juga menunjukkan kekuatan Dewa Api. Sekarang, tidak mungkin lagi menekannya. Ups, Huo Yuanjing hampir habis. Pedang itu tidak memiliki dua sisi warna yang tenggelam, dan Dewa Vulkan dikendalikan olehnya. Dia secara alami mengetahui kondisi Dewa Vulkan. Kristal sumber api yang tersisa paling banyak cukup untuk Vulkan untuk mendukung 2 kali pernapasan lagi. Kedua napas itu sangat pendek, begitu kedua napas itu berlalu, penguasa kerajaan Jin bisa segera membebaskan tangannya untuk berurusan dengan ayah dan putranya. 2 napas, mata Jianwu dingin, dan pikirannya juga berubah, dan keputusan diambil secara instan. Dewa Api, beri aku penguasa kerajaan emas. Jian Wushuang memberi perintah kepada Dewa Vulkan, dan pada saat yang sama dewa keduanya berubah sia-sia, menuju ke medan perang di mana Dewa Kerajaan Emas dan Dewa Vulkan berada. Vulkan Golem mendapat perintah pedang yang tak tertandingi, dan itu juga meledakkan kekuatannya sebanyak mungkin, dan sulit untuk menghentikan waktu selama 2 nafas Jin Guoguo. Segera setelah Raja Kerajaan Jin menembak, dia segera mengejar dan membunuh Jian Wushuang dan Jian Nantian. Pada saat ini, Dewa pertama Jian Wushuang dan Jian Nantian berada ribuan mil jauhnya dari benteng perang. Ribuan mil, dalam waktu yang biasa, dilewati secara instan, tapi sekarang, rasanya sangat jauh. Sebelumnya, kamu beruntung bisa melarikan diri sekali, tapi sekarang kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari kursi ini untuk kedua kalinya. Jin Guoguo tampak dingin. Dengan kekuatannya, jika itu meledak, dia bisa menyusul Jian Wushuang dan Jian Nantian sebelum mereka memasuki benteng perang dan mengejar ketinggalan, memberi mereka pukulan fatal. Tapi saat itu sebuah cahaya pedang muncul entah dari mana di depan Jin Guoguo, dewa kedua Jian Wushuang. Hah, wajah Jin Guoguo sedikit tertekan, dan ada sedikit jijik di matanya, tombak di tangannya menusuk seperti kilat, dan tidak ada kecelakaan. Tombak ini bisa langsung membunuh dewa kedua pedang yang tak tertandingi. Tidak ada waktu untuk memburu dewa pertama Jian Wushuang. Tiba-tiba, bers, ada kilasan kegilaan di wajah dewa kedua Jian Wushuang. Boom, tubuh dewa kedua meledak secara langsung, dan kekuatan mengerikan langsung membentuk gelombang kejut, menyapu ke segala arah. Ledakan, Jin Guoguo melontarkan sedikit kejutan. Dia tidak berharap bahwa Jian Wushuang akan sangat menentukan, dan dia hanya akan meninggalkan avatar ini untuk menghentikannya. Dipengaruhi oleh kekuatan peledakan diri, sosok utama Jin Guoguo juga sedikit terdiam, dan kemudian ingin berburu, tetapi sudah terlambat. Biarkan dia kabur lagi, bocah ini benar-benar licik. Ekspresi Jin Guoguo muram. Dao Zun melarikan diri 2 kali di tangannya. Jika pingsan, itu pasti akan menjadi lelucon. Tuan Jin Feng, wanita Lengyan, Jiuxi, muncul di samping Jin Guoguo dan melihatnya sambil tersenyum. Kehidupan pedang yang tak tertandingi sangat besar. Master Jin Feng menembak 2 kali dan bahkan melarikan diri darinya. Sudah bangun. Jin Guoguo mendengus tetapi tidak menjawab. Setelah mengerang sesaat, Jin Guoguo melirik wanita yang dingin dan menawan itu dan berkata, Jiuxi, apa yang terjadi padamu tadi? Ketika tiba saatnya, kulit Jiuxi juga menjadi sulit untuk dilihat. Saya tidak berharap bahwa di dunia hijau kecil ini, seseorang dapat benar-benar melihat melalui susunan reinkarnasi abadi ini, dan juga menggunakan kombinasi. Formasi pagar, menempati 4 bagian paling pusat dari formasiku, menyerang titik-titik mati formasi ini bersama-sama. Untungnya, aku hanya merespon dengan cepat dan membunuh salah satu dari mereka tepat waktu dengan perintah yang diberikan oleh kakakku. Kalau tidak, aku takut mereka dihancurkan oleh mereka. Oh,
Mata Jin Guoguo menyipit, apakah kamu tidak yakin bahwa kamu berada dalam susunan reinkarnasi yang kekal ini? Jiuxi mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa yang terjadi hari ini memang sesuatu yang tidak ia harapkan. Untungnya, arai besar ini belum rusak, kalau tidak kursi ini sangat mahal untukmu. Aku khawatir ini adalah usaha yang sia-sia. Suara Jin Guoguo agak rendah, jelas, untuk arai besar ini, tidak ada hal seperti itu puas meskipun Lord Jin Feng yakin bahwa dunia King Huo baru saja berjuang mati-matian, dan bahkan parit yang dapat menghentikan Anda telah dibawa keluar, tetapi hasilnya tidak dapat kembali, dan kemudian turun, dunia api hijau ini takut tidak dapat mengatur istirahat kedua. Jiuxi tertawa, itu benar. Jin Guoguo mengangguk dan memberi isyarat sedikit, tetapi Dewi Api muncul tepat di sampingnya. Sebelum pedang Wushuang memerintahkan Dewa Vulkan untuk sepenuhnya memblokir Dewa Kerajaan Emas, dan setelah energi Dewa Vulkan habis, secara alami jatuh ke tangan Kerajaan Emas. Sampai sekarang, penguasa Kerajaan Jin telah secara paksa menghilangkan tanda kendali Jian Wushuang atas Dewa Api ini, dan ia telah mengendalikan Dewa Api ini sendiri. Yah, Dewa Vulkan dari level armor perak. Mata Jin Guoguo terbakar, dia telah mengenali Dewa Vulkan. Ada begitu banyak harta di medan perang ini, bahkan parit seperti itu semuanya ada di sana, tapi sekarang milikku, begitu juga Dewa Vulkan ini. Penguasa kerajaan Jin mendapatkan Dewa Api, tetapi Jiuxi ditekan oleh penguasa kerajaan, dan kemudian kapak diberikan kepada guru pengakuan dosa. Di dalam benteng perang, suasananya terasa berat. Kali ini untuk mematahkan pertempuran, untuk memenangkan semangat lini pertama bagi dunia King Huo. Tetapi sebagai hasilnya, susunan reinkarnasi abadi tidak pecah, tetapi itu adalah sisinya sendiri Kaisar Matahari Terbit jatuh, dan kartu api adalah kartu besar. Satu-satunya Dewa Vulkan yang dapat bersaing dengan Raja Negara untuk jangka waktu tertentu, jatuh sisi lain. Kapak juga hilang. Dewa kedua Jian Wushuang, meledakkan dirinya. Dapat dikatakan bahwa kehilangan istri dan pasukannya menyebabkan kerugian besar. Sudah berakhir. Dunia King Huoku, ini sudah berakhir. Tidak ada harapan sama sekali. Ada ratapan di benteng perang. Putus asa, keputusasaan mendalam datang ke pikiran semua orang. Moral komunitas King Huo jatuh ke dasar. Jika ada harapan, orang-orang kuat di sisi api hijau ini tidak keberatan berkelahi dengan cara apapun, bahkan jika mereka jatuh, itu sangat berharga. Tetapi sekarang, mereka tidak dapat menemukan sedikit pun harapan. Dengan keberadaan arai besar, tidak ada vitalitas di dunia King Huo. Hanya arai besar telah sepenuhnya dicekik dan dimakan. Di istana yang megah, lebih dari 20 takhta berdiri membentuk lingkaran, beberapa takhta ini duduk, sementara yang lain kosong. Banyak penguasa istana di komunitas King Huo berkumpul bersama, tetapi pada saat ini para penguasa istana ini, termasuk Jian Wushuang, semuanya diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari waktu ke waktu, penguasa istana melihat takhta kosong di dekat penguasa istana kosong. Takhta awalnya milik Kaisar Matahari Terbit, tetapi sekarang Kaisar Matahari Terbit jatuh, dan takhta kosong. Setelah diam selama sebagian besar jam, Jian Wushuang adalah orang pertama yang berbicara. Kerugian ini adalah tanggung jawabku. Jian Wushuang mengepalkan tangannya erat-erat, ujung jarinya sudah ada di daging, dan wajahnya agak malu. Itu wanita yang terlalu muda untuk aku tonton. Kupikir dia hanya orang biasa. Jiezun, sudah cukup untuk memiliki parit yang bergetar yang sebanding dengan Jiezun di tanganku untuk menjeratnya. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa tubuhnya sangat pintar, dia membalikkan paritku, dan bahkan menembak pada saat kritis, membuat Kaisar Matahari yang bangkit mati. Aku terlalu memandang rendah dia dan menyalahkanku. Jian Wushuang penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Kali ini, ia terutama dikuasai olehnya. Dewa Api juga memberinya kendali, dan Kaisar Matahari Terbit serta Jian Nantian keduanya mematuhi perintahnya. Namun, hasilnya sangat hilang, Kaisar Matahari Terbit jatuh, dan bahkan Dewi Api pun hilang, pedang Wushuang secara alami harus memikul tanggung jawab utama. Setelah mendengar kata-kata Jian Wushuang, pemilik aula reinkarnasi di sebelahnya menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini diputuskan oleh kita semua setelah berdiskusi bersama, dan semua langkah sudah direncanakan sebelumnya. Anda hanya perlu bertindak sesuai rencana, meskipun pada akhirnya hilang, itu bukan untuk menyalahkan kepala Anda. Ya, berubah dengan siapapun pasti akan bertindak seperti kamu, penguasa istana prajurit.
Kekalahan ini, kita hanya bisa menyalahkan kita karena terlalu mempercayai wanita itu. Kupikir dia hanya tahu formasi, tapi aku tidak menyangka dia masih memiliki kemampuan seperti itu. Para master istana lainnya semuanya dikagumi. Tidak ada yang akan menyalahkan Jian Xuang. Karena Jian Wushuang bertindak sesuai dengan rencana yang dinegosiasikan sebelumnya, tetapi tidak mengharapkan perubahan seperti itu di tengah. Suanger, Jian Nantian menoleh dan berkata, kali ini kerugiannya ada pada semua orang. Anda tidak perlu terlalu disalahkan, dan sekarang bukan saatnya bagi Anda untuk menyalahkan diri sendiri, juga bukan saatnya bagi kami untuk meminta pertanggungjawaban siapapun. Yang paling penting sekarang adalah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan kerutan 4 karakter sederhana yang dihadirkan semua tuan rumah istana. Pedang tanpa warna 2 sisi juga sangat sulit dilihat. Begitu Kaisar Matahari terbit jatuh, dunia api hijau tidak dapat menemukan orang lain untuk membentuk susunan pedang 4 kutub, dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka masih harus terus terbiasa dengan metode pembentukan, itu akan memakan waktu lebih lama. Ketika susunan pedang 4 kutub saya khawatir saya tidak bisa memecahkan pusaran hitam dan putih. Raja Wang, Anda telah mengikuti Raja Luo Zhen begitu lama di dunia yang kacau pada zaman kuno, dan visi Anda sangat tinggi. Bisakah Anda melakukan sesuatu? Tanya Jian Wushuang. Meskipun dia sangat berbakat, dia merasa lemah dalam menghadapi krisis hari ini. Aku tidak bisa menahannya, Raja Wang menggelengkan kepalanya diam-diam. Kembar tanpa pedang bergetar, banyak penguasa istana di istana juga menunjukkan senyum tragis. Mengandalkan arai pedang 4 kutub untuk menghancurkan pertempuran adalah satu-satunya kesempatan mereka, tetapi kesempatan ini, mereka belum dapat menangkapnya. Sampai sekarang, apakah mereka masih memiliki kesempatan? Putus asa. Para penguasa istana ini, termasuk guru istana reinkarnasi tertua, penguasa istana kosong, Kaisar Tang, penguasa istana teratai merah, Tuan Istana Awan, dan yang lainnya juga semuanya menunjukkan keputusasaan mereka. Tapi setelah putus asa, semuanya menjadi gila. Pertarungan maut. Bahkan jika aku ditakdirkan untuk dihancurkan, kerajaan emas jelas tidak baik. Master pertama Yumong berdiri dan menggeram. Ya, binatang yang terperangkap bertarung, ayo bertarung dengan jin-jin sampai akhir. Bertarunglah dengan mereka. Para penguasa istana ini juga mengepalkan tangan mereka satu persatu, mata mereka sangat gila. Apakah itu benar-benar hanya pertarungan untuk binatang yang mengantuk? Jian Wushuang mengerutkan kening. Saat itu sebuah pesan datang. Hah? Jian Wushuang bergerak ke dalam dan segera menjawab, saudaraku, apakah Anda mencari saya? Itu adalah saudara lelakinya Sue Lingtian yang datang ke berita. Adik laki-laki, cepat keluar. Suara Sue Lingtian sedikit bersemangat. Ada apa? Jian Wushuang bertanya-tanya. Tuan ada di sini, kata Sue Lingtian. Jian Wushuang melotot, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba bangkit. Saat dia bangun, ada sedikit kejutan di matanya. Jian Wushuang, ada apa denganmu? Orang-orang di sekitar para penguasa istana yang telah memutuskan untuk bertarung demi binatang buas terkejut. Kalian, aku harus pergi sebelumnya, kata Jian Wushuang. Apa yang sedang terjadi? Ini tuanku, dia di sini secara pribadi. Jian Wushuang berkata dengan sungguh-sungguh. Tuanmu, banyak pembantu yang hadir terpana. Master of the Swortless Sword, sosok misterius yang melihat arai reinkarnasi abadi dan mengajarkan metode melanggar arai sebelumnya. Master Yumong mengaguminya dan bahkan menghormati master formasi ritual. Tuanmu baru saja menerima pesanmu dan mengajarimu cara memecahkan pertempuran. Sekarang dia harus tahu bahwa kita telah gagal, tetapi dia bergegas secara langsung. Tidak mungkin, dia memiliki pembalasan lain. Suara guru kuil bersemangat. Emosi dari penguasa istana lainnya mirip dengan reinkarnasi kuil. Mereka sudah putus asa, tetapi sekarang mengetahui bahwa penguasa pedang Wushuang datang sendiri. Itu membuat mereka merasakan secercah harapan lagi. Meskipun harapannya minimal, itu masih cukup bagi mereka untuk menangkapnya. Mungkin, Master pembentukan Matrix, benar-benar ada cara lain untuk memecahkan arai. Yumong juga bersemangat. Pergilah, mari kita bertemu bersama. Ya, pergi bersama. Banyak penguasa istana, yang dipimpin oleh Jian Wushuang, menuju keluar aula. Di benteng perang, banyak orang kuat di dunia hijau berkumpul di setiap sudut, dan suasananya sangat membosankan dan penuh keputusasaan. Pada saat ini, banyak penguasa istana, termasuk Jian Wushuang,
bergegas keluar dari istana yang menjulang tinggi, dan para penguasa istana jelas memiliki sentuhan kegembiraan di wajah mereka. Kemanapun dia pergi, penghormatan surgawi dan penghormatan Tao dunia hijau juga ada di mata mereka. Para penguasa istana sangat cemas, kemana mereka pergi. Pernahkah kamu memperhatikan penampilan para penguasa istana ini? Tampaknya memiliki sentuhan kegembiraan. Ya, itu menyenangkan. Apakah itu karena penguasa istana telah menemukan cara lain untuk memecahkan medan perang, dan aku masih memiliki sedikit vitalitas di dunia King Huo? Itu sangat mungkin, kalau tidak para penguasa istana tidak akan pernah begitu bersemangat. Seluruh benteng perang segera menjadi keras. Banyak gerbang Tianzun dan Daozun mengikuti langkah tuan-tuan istana ini dan bergegas menuju pusat benteng perang. Di tanah lapang, beberapa sosok berdiri di sana. Di antara mereka adalah dua saudara laki-laki Sue Lingtian dan Bai Hu, dan yang berdiri di tengah adalah seorang pria berjubah putih lembut. Pria berjubah putih itu lembut dan lembut, memberikan perasaan yang sangat ramah. Jadi, apakah ini Tuan Wu Shuang? Para raja istana yang datang tiba dengan mata tertuju pada lelaki berjubah putih. Saat mereka melihat pria berjubah putih, perasaan aneh muncul di hati mereka. Napas pria berjubah putih ini jelas hanya setingkat keabadian. Kelihatannya biasa saja, tapi aku tidak tahu bagaimana. Mereka secara alami merasa aneh. Tuan, Jian Wushuang mendatangi pria berjubah putih, dengan hormat memberi hormat. Tuan Suanyi, penguasa olah reinkarnasi membawa banyak penguasa istana dan memberi hormat pria berjubah putih dengan rendah hati. Mereka juga mempelajari nama Suanyi dari mulut Jian Wushuang sebelumnya. Mengenai penghormatan mereka susunan para ahli seni bela diri yang tidak terduga seperti itu. Bahkan jika kekuatan mereka benar-benar buruk, layak mendapatkan perlakuan yang sangat rendah hati. Terlebih lagi, Suanyi di depan mereka masih merupakan sedotan penyelamat terakhir di dunia hijau. Bangun, pedang Suanyi Chao melambaikan tangannya, memandang ke dewa reinkarnasi dan yang lainnya, dan tertawa, semuanya, tolong, aku tidak mampu membeli hadiahmu. Tuan, Anda harus berada di sini hari ini untuk tim reinkarnasi abadi. Jian Wushuang membuka pintu untuk melihat jalan gunung. Suanyi sedikit mengangguk. Aku mengajarimu metode memecahkan arai sebelumnya. Kupikir kau bisa menyelesaikan arai reinkarnasi abadi dengan metode ini, tetapi pada akhirnya kau gagal. Jadi, kalau begitu saya harus maju sendiri. Tuan, apakah ada cara lain untuk mematahkan pertempuran? Mata Jian Wushuang cerah. Meskipun susunan reinkarnasi abadi adalah susunan kepunahan dunia, aspek mengerikannya adalah setelah susunannya benar-benar terbentuk dan berevolusi dan berkembang dalam periode waktu yang lama. Seperti sekarang, ia sangat lemah, dan susunan ini hanya dua energi ekstrim itu keras kepala, dan mereka tidak bisa dianggap terlalu pintar. Metode putus ini bisa secara bertahap dieksplorasi. Suanyi tersenyum, tapi dia tampak seperti orang yang berpengetahuan luas. Setelah mendengar kata-kata Suanyi, mata tuan istana yang hadir juga menyala. Arti dari kata-kata Suanyi jelas bahwa ia memiliki cara lain untuk memecahkan medan perang. Bahkan jika ia tidak memilikinya sekarang, ia yakin bahwa ia dapat menjelajahinya lagi. Ayo, mari kita pergi dan melihat arai reinkarnasi abadi pertama. Suanyi tersenyum. Oke, Jian Wushuang mengangguk. Tuan Suanyi, tolong di sini. Penguasa olah reinkarnasi memimpin jalan bagi Suanyi secara pribadi. Ini membuat Tianzun dan Tao di alam King Huo terdekat bertemu, dan mereka semua ngeri. Siapa orang itu? Wajah hebat. Beberapa penguasa istana sangat rendah hati kepadanya, dan bahkan guru reinkarnasi memimpin jalan untuknya. Tapi dia jelas-jelas hanya negara abadi. Bagaimana dengan keabadian? Aku dengar dia adalah master dari Istana Wushuang, dan dia bisa mengajar murid seperti master dari Istana Wushuang. Apakah kamu mengatakan bahwa dia tidak hebat? Dan apa yang sebenarnya dia lakukan adalah mempelajari permainan. Dikatakan bahwa itu jauh lebih tinggi daripada pemilik Yungong. Seperti metode sebelumnya dalam mematahkan pertempuran, itu dari tangannya. Sayangnya, kami juga meremehkan satu sama lain, yang menyebabkan kegagalan. Tuan Istana Pejuang, tidak heran, dia ada di sini secara pribadi sekarang, itu seharusnya untuk reinkarnasi abadi. Seluruh benteng perang berbisik. Meskipun Suanyi adalah ranah abadi, di seluruh benteng perang, kecuali saudara laki-laki Jian Wushuang, Wang Yuan, semua orang adalah orang yang kuat di atas Taoisme. Menurut alasan, salah satu dari mereka pasti akan membunuh Suanyi. Tapi sekarang,
Ada banyak pria kuat di seluruh benteng perang, tetapi tidak ada yang berani meremehkan Xuan Yi. Tidak ada yang berani meremehkan identitas Master Wushuang sendirian, apalagi penelitiannya tentang metode bermain bersama. Dalam perjalanan, sementara di jalan, Xuan Yi bertanya dengan santai, "Amate, bagaimana kabarmu di Kendo sekarang?" Para murid sekarang telah mengembangkan 2 Kendo terkuat dan 1 tingkat kekayaan, tetapi sayangnya mereka belum menemukan cara untuk bergabung, jawab Jian Wushuang. Jika itu mungkin, dia akan mencapai tubuh Dharma yang abadi melalui perpaduan Kendo, sehingga kekuatannya akan meroket, dan dia dengan percaya diri akan menghadapi kerajaan emas, dan pihak King Huo tidak akan begitu pasif. Tetapi karena dia tidak dapat menemukan cara untuk menerobos. Jangan khawatir, luangkan waktumu, semuanya akan terjadi. Xuan Yi tersenyum dan bertanya, 3 yang mana yang kamu lakukan? 1 kembali ke Kendo. 1 cara kembali ke Kendo. Itu telah disimpulkan secara ekstrim dan telah mencapai Kendo terkuat. 1 adalah ruang waktu Kendo. Itu di atas derajat dan mempengaruhi kekuatan ruang waktu. Itu juga Kendo terkuat. Ada juga yang merupakan Yin Yang Kendo. Kombinasi kekuatan Yin dan Yang, tetapi sayangnya itu hanya Kendo dengan tingkat keberuntungan yang baik, kata Jian Wushuang dengan jujur. Oh, Yin Yang Kendo. Xuan Yi mengerutkan kening, tetapi senyum misterius muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Xuan Yi sampai di tepi benteng perang di bawah bimbingan banyak penguasa istana. Melalui tingkat larangan benteng perang, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa itu berjarak 100.000 mil jauhnya, dan jangkauan luasnya adalah ribuan. Berputar-putar hitam dan putih. Tuan Xuan Yi, barisan reinkarnasi abadi ada di sana. Kepala Aula Reinkarnasi menunjuk ke jalan berputar-putar hitam dan putih. Ya, Xuan Yi tampak acuh tak acuh, memandang pusaran hitam dan putih di kejauhan, tetapi kemudian tersenyum, untungnya, itu hanya meluas hingga puluhan juta mil, dan masih dalam masa pertumbuhan. Tahap pemula, pedang Wusuo terkejut. Lingkaran besar reinkarnasi kekal ini, semakin besar ruang lingkup ekspansi, semakin stabil itu. Kisaran 1 miliar mil menjadi bagian dari tahap primer. Setelah 1 miliar mil, itu menjadi bagian dari tahap perantara. Pada saat itu, dengan kekuatan alam King Huo, sangat tidak mungkin untuk memecahkan arai besar ini, tapi sekarang, masih ada kesempatan, kata Xuan Yi.